sebagai suku Banjar nih, orang dari suku Banjar. Apakah sebenarnya orang Banjar itu pemalas? Kalau menurutku suku Banjar itu malas, ada benarnya. Hampir setiap suku punya stereotip terhadap suku yang lain. Ya. Itu udah jadi hal yang harusnya kita wajarkan. Panas hujan kadang menjadi papan tangan, kadang hilang tetap dirasakan. Banyak matang sambil berami-ramian, akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang pembatangan. Podcast sambil jalan. Manongkrong digital kamu. Gak cuman kasih seru, tapi juga value. Wah, hari ini semangat banget ya. Semangat banget ya. Wah. Ya, namanya lagunya lagu tumben, ini lagunya bahasa Banjar. Iya, lagunya lagu bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Judulnya Pembatangan. Iya, Lagu yang tentang masyarakat Banjar yang survive. kerjanya di sungai. Ya. Walaupun panas dan hujan. Ya, panas hujan kada jadi papan tangan. Nah, itu boleh di highlight tuh. Jadi panas dan hujan tuh bukan masalah. Bukan masalah. Ya. Dan kita tetap seru-seruan sampai ke tujuan. Insya Allah ada harapan. Nah, itu yang di highlight. Artinya Jadi pekerja keras. keras. Terus panas hujan gak jadi masalah. Tapi tetap insya Allah. Nah, berarti menggantungkan harapannya kepada Tuhan juga. Kepada Tuhan juga. Nah, itu memang ciri orang Banjar ya, yang memang dia tetap ada istilah juga, punya idiom soal cangkal. Cangkal tuh kayak rajin bercari. Terus tapi serajin-rajinnya bercari, orientasinya tetap yang jauh, yaitu akhirat. Oh, aduh. Keren tuh, keren. Orang ini. Iya. Terus kenapa kita ngambil tema ini, Ciri? Nah, nih bapak ini nih. Iya kan? Iya kan dari awal. Ya. Jadi ini jadi. Bagus nih. Bagus nih. Kalau seandainya penonton tahu bahwa kita tag beberapa kali sebelum ini. Bapak ini nih, ini tunjuknya ke sini dulu deh. Iya. Ternyata berubah ya. Tag berikutnya tiba-tiba ke saya ya. Alasan tempo lah. Alasan ini nanti kalau ini. Iya. Oke, saya jawab. Iya, jawablah. Jawab. Jadi ada current issue. Current issue Yang lagi sekarang, yang lagi hangat. Isu lagi yang lagi trending. Ya. Jadi ada seorang yang datang ke salah satu gubernur di Indonesia. Dan disiarkan di podcastnya si gubernur itu yang menceritakan bahwa pada intinya kita highlight suku Banjar itu pemalas. Orang Kalimantan nggak senang nanam padi. Jujur, walaupun orang kaya tapi orang pemalas. Jujur Pak. Ya kalau untuk kerja, apalagi suku Banjar ya. Males ya. Iya. Kalimantan kontradiktif nih malas. lagu tadi nih. Iya. Enggak, maksudnya Kalimantan pemalas, khususnya Banjar tuh. Iya, gitu. Banjar gitu kan. Nah, lalu kontradiktif nih dengan lagu tadi. Lagu yang kita bawakan tadi. Iya, padahal lagu lama juga. Artinya udah dari lama. Ya, lama. Udah dari dulu. Kita nggak akan membahas soal reaksi publik ya, entah itu seseorang ataupun ormas dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas adalah kita coba reflektif deh, reflektif tentang diri kita sendiri sebagai suku Banjar nih, orang dari suku Banjar. Apakah sebenarnya orang Banjar itu pemalas sih? Apakah iya? Kalau apakah iya dan sebagainya, kayaknya aku harus ngasih dasarnya dulu nih. Dasar. Ini emang tugasnya bapak ini kan selalu dasar gitu. Ini akan berfilsafat nih. Iya, habis ini bakal boleh lanjut. Ya, jadi kalau aku ngasih dasarnya dulu nih. Menurutku nih ya, hampir setiap suku punya stereotip terhadap suku yang lain. Itu udah jadi hal yang harusnya kita wajarkan sebagai orang yang meng-Indonesia. Iya nggak sih? Bahwa
bagi kita suku Batak kayak gimana, bagi orang lain suku Jawa kayak gimana, itu kayaknya kita punya pandangan masing-masing. Dan kadang ada yang minus-minus kayak tadi misalnya ya, ada yang bilang bahwa Banjar pemalas bagi suku-suku yang lain, karena mereka pasti membenturkan dengan kebiasaan atau suku mereka sendiri gitu. Akhirnya pandangannya jadi berbeda. Ya. Nah jadi sebenarnya ini apakah Banjar pemalas itu nggak ada jawaban ya atau benar, tapi karena perbedaan pandangan tadi. Dan setiap suku punya stereotipnya masing-masing terhadap suku lain. Aku yakin nih, seandainya juga ditanya terhadap suku yang lain, pasti ada pandangan juga bahwa suku ini karakternya begini gitu. Nah pasti selalu ada pandangan kayak gitu. Apakah itu salah? Menurutku salah ketika memang di publik, karena mungkin akan bias pemahaman. Orang bisa jadi merasa bahwa sekomunalnya karakternya begitu kalau sampai ke publik kan. Nah tapi apakah sampai harus ke jalur hukum? Enggak juga. Karena ini lagi-lagi kalau kita meng-Indonesia, teman-teman ini punya pandangan nggak terhadap tetangganya? Tetangga kita tuh kita pandang sebagai apa? Pasti ada pandangan kan? Nah itu menurutku terjadi juga kayak gitu. Tapi apakah tetangga kita harus kita penjarakan? Kan enggak juga. Jadi kayak lebih kita nanya aja, kenapa jadi misalnya dia jadi berkarakter seperti apa? Kita kayaknya harus lebih paham soal dia kan. Jadi sampai ke situ aja gitu. Nggak perlu lah sampai ke ranah hukum. Yang penting tuh kita perjelas aja kenapa sampai stereotip itu hadir di kepalanya dia gitu. Itu sih. Tapi kalau apakah Banjar pemalas, banyak buktinya yang menyatakan sebenarnya sebaliknya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi di pandangan yang lain kan kalau di-compare dengan sukunya yang lain beda hal kan, kayak gitu. Kalau menurutku suku Banjar itu malas ada benarnya. Mungkin nggak semua tapi mungkin sebagian kecil aja, dan mungkin kebetulan si orang itu lagi ketemu orang Banjar yang lagi malas aja. Karena tiap orang pun nggak cuma di Banjar, pasti ada punya porsi kemalasannya masing-masing kan. Nggak cuma di Indonesia juga dengan berbagai macam sukunya. Di luar negeri pun mereka juga punya porsi kemalasannya masing-masing. Jadi yang menjadi permasalahan adalah mengeneralisir ini. Jadi kalau ketika dapat termin atau statement dari orang Banjar itu ini, atau misalkan Dayak itu ini, suku ini, suku ini, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung oh gitu tanpa meng-cross check. Itu yang jadi permasalahannya tuh di situ. Tapi kenapa sih harus ada ditanggapi dengan sampai jadi isu yang sampai bisa jadi nasional ini? Kenapa sih? Ya, aku sudah statement ya dari awal ya. Aku lagi males saja untuk berkomentar reaksi orang lain ya terhadap perilaku yang tadi. Tapi kalau misalnya nanti mungkin disampaikan, tadi sebenarnya sudah jawab sama Hair sih. Kenapa sih jadi harus bereaksi, padahal kita ya nggak perlu juga sih reaksi terlalu cepat atau terlalu panas dengan hal itu kayak gitu kan. Nah, kalau aku lebih pengen juga coba kita telaah sama-sama nih. Sebenarnya kenapa sih jadi ada stereotip seperti itu misalnya? Ya karena memang mungkin salah satunya kita dianugerahi sumber daya yang cukup besar, luas, dan kemudian itu membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Nah misalnya ketika kita bekerja, kita ya beras juga ada misalnya kan, terus kemudian mungkin ikan ya tinggal pancing dan sebagainya. Akhirnya membuat kita ya kalau misalnya sudah ada yang ngapain dicari lagi gitu, kalau sudah ada ngapain dikumpulkan lagi, dikapitalisasi lagi. Nah jadi kayak ada anggapan orang Banjar kadang kan yang menyebut bahwa misalnya ya udah ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Ada aja rezekinya. Udah ada semua. Terus kalau misalnya bekerja ya seini bang sudah rezekinya. Nah kalau sudah bekerja, sudah mengusahakan semaksimal mungkin seini bang sudah rezekinya. Tidak perlu untuk menggerutu, tidak perlu untuk merasa aku gagal atau merasa aku harus lebih daripada orang lain. Karena tadi kita merasa bahwa dengan apa yang kita punya saat ini ya inilah yang bisa kita syukuri. Nah mungkin orang lain menganggap itu sebagai nih nggak bekerja keras nih, nih tidak mengkapitalisasi aset nih. Mungkin standar kesuksesan orang Banjar mungkin yang mungkin jadi
berbeda dengan suku-suku lain. Jadi kalau misalkan orang lain mungkin ketika dapat sumber daya yang sebegitu melimpah seperti ini mungkin bisa diolah dengan lebih baik lagi mungkin. Tapi kalau misalkan ternyata kita sudah punya sumber daya yang sekarang ini, kita sudah bersyukur. Bahkan nggak usah ngomongin sumber daya ya. Ketika dapat musibah pun anggaplah sorry misalkan tangannya misalkan ada patah atau kayak gimana, nggak apa-apa, cuma satu mau patah, satunya masih bisa. Pasti gitu. Maksudnya orang Banjar itu kena musibah pun masih bersyukur, pandai bersyukur. Nah, batasan syukur itu yang berbeda bisa jadi itu yang tadi mandang bahwa orang Banjar ini malas nih. Padahal bisa jadi batasan suksesnya juga beda gitu ya. Coba kita tanya ada sama orang-orang di Banjar tuh, buat yang bilang bahwa orang Banjar malas ya. Tanya dah ke tempat-tempat yang masih Banjarnya lumayan kental. Tanya aja. Kalau sukses dan punya banyak uang pengen apa? Rata-rata pasti jawabnya naik haji. Nggak ada yang saya pengen keliling dunia. Nggak ada. Jawabannya pasti naik haji. Kalau punya tanah nanti besar mau diapain? Saya jual naik haji. Ujung-ujungnya gitu. Dan kebanyakan juga kalau ini mereka tuh kerja cuman 11 bulan untuk 1 bulan Ramadan itu bekerja. Itu tujuan benar. Ngapain kerja lagi bulan puasa itu udah beribadah aja. Itu kebanyakan tuh kayak gitu. Nah, jadi orientasinya orang Banjar itu bisa jadi tidak yang sampai ambisinya mungkin ambisi yang lain. Ya karena ujungnya adalah ya naik haji terus agama gitu ya. Jadi mereka tuh bisa dibilang punya kebiasaan untuk orientasi jangka panjang sampai ke akhirat gitu ya. Jangka pendeknya memang tetap ada perasaan pengen sukses dan sebagainya ada. Tapi tadi kesuksesan itu dibawa buat ke akhirat gitu. Nah, perbedaan itulah kalau menurutku kalau itu dibenturkan dengan suku yang lain yang tidak punya pandangan yang sama, ya itu tadi jadi kesannya malas gitu. Padahal coba tanya juga nih, ada misalnya penjual nasi kuning itu kalau di Jakarta nasi uduk lah ya, yang biasa banget tuh di Banjar tuh nasi kuning pagi-pagi. Setiap hari rame, setiap bulan tuh pasti habis dari jam 7 sampai jam 9 udah habis. Suruh aja, nggak pengen buka cabang bu? Enggak, segini udah rezekinya. Udah kayak gitu aja. Saitupang rezekinya itu peribahasa Banjar yang juga kayak membatasi mereka antara bahwa ambisi untuk mencapai dunia tuh udah jangan terlalu dikejar gitu. Jadi kayak saya tupang rezekinya, dengan lanjutan kata mereka udah segini dah rezekinya, kalau saya buka cabang takut nanti malah nggak habis. Aneh kan kalau orientasi orang yang umum nih ya, kalau dikali dua malah tambah untung. Kalau Banjar tuh kaliannya tuh beda, cara berhitungnya juga beda. Nah itu yang gue bilang, ini cuman karena nggak ketemu aja, nggak ketemu dasar pemikirannya. Jadi bukan yang dari hariannya gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau bagi orang Banjar misalnya bekerja 8 jam aja udah cukup, bisa jadi dari suku lain 8 jam tuh kurang gitu. Kita harus kerja lagi. Kan beda. Nah, perbedaannya tuh nggak bisa di compare gitu. Termasuk misalnya habitnya orang Banjar di pagi hari itu mau warung. Ya mungkin ada habit-habit di masyarakat yang lainnya yang setelah bekerja olahraga atau misalnya langsung kerja misalnya kan kayak Hotman Paris misalnya kan jam 3 subuh udah kerja. Nah kalau kita orang Banjar biasanya kan warung dulu, bersosialisasi, kumpul. Karena tadi orientasinya mungkin beda. Orientasi orang Banjar yang penting bahagia dulu. Yang penting bisa bersosialisasi, berkumpul, bercengkrama. Ini ku garis bawahi warga Banjar yang sekarang sudah jarang ditemui. Nah, lebih ke Banjar pedesaannya seperti itu. Santai. Jadi ya yang penting dinikmati dulu hari ini, terus kemudian mulai bekerja. Sama kayak Injil Hair tadi, mungkin bekerja mereka ya sudah sampai 8 jam maksimal misalnya kan. Zuhur ya zuhur dulu, selesai sore ketemu asar ya asar dulu, maghrib ke musola ngaji. Diam sampai isya misalnya, kemudian lanjut cengkrama. Karena memang mungkin dengan dia bersosialisasi dia hidup. Nah
Mungkin ada orang lain yang merasa dengan mencari uang dia hidup. Tapi orang Banjar bersosialisasi dia hidup. Makanya semangat gotong royongnya untuk Banjar pedesaan itu sangat kuat sekali. Nggak perlu IO, nggak perlu apa itu di desa itu, cukup tetangga itu udah bisa tuh. Udah bisa buat bikin satu acara perkawinan yang lumayan megah. Dengan uang yang tidak terlampau besar bahkan bisa menyelenggarakan acara yang cukup besar. Karena tadi yang penting sosialisasi, yang penting ngumpul. Nggak apa-apa kalau urunan atau apapun, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kalau soal warga Banjar yang merantau ini gimana nih? Nah itu mirip aja Nyul, bahwa kayak tadi ya, kalau tadi orang penjual nasi kuning saya itu pangrezekinya, itu orientasinya duit, sama kayak orang merantau misalnya orientasinya apa, pendidikan dan sebagainya. Ketika kayak tadi ngerasa bahwa di sini kalau pendidikan secara pendidikan umumnya bisa dapat aja di sini, mending di sini aja. Nah, sebagian juga ada yang ngerasa kayak gitu. Bukan berarti mereka malas, cuman kayak tadi aja. Kayaknya dari sini juga cukup aja gitu ya, untuk yang bisa menghasilkan dan bekerja di sini gitu. Dan artinya memang orientasi orang Banjar sedikit banyaknya juga ada perbedaan di orang-orang Banjar ini. Yang merantau tadi orientasinya mungkin pengen meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan, meningkatkan taraf hidup melalui ekonomi dengan merantau dan sebagainya. Ya jadi kalau harus dipukul rata ya nggak bisa juga sebenarnya. Susah. Iya. Ya sama kayak suku-suku lain lah sebenarnya. Ada yang cukup enak di tempat sendiri, ada yang enak dengan merantau, ada yang enak dengan bekerja di tempat lain, di perusahaan luar negeri dan sebagainya. Ya memang akan beragam ya. Iya. Tapi jangan digeneralisir. Nah itu. Intinya jangan digeneralisir. Mungkin kalau Bapak ngelihat kita ini, Bapak yang bilang orang Banjar itu malas itu. Ngelihat kita yang sekarang adalah orang Banjar yang malas karena beliau lagi ngelihat kita kerjanya cuman ngobrol gini aja. Beliau nggak lihat kerja kita di belakang ini ngeditnya gimana, ngumpulin manusia keren ini. Tapi subuh-subuh kan effort, subuh-subuh lagi strugglingnya seperti apa, kita nggak mesti harus nunjukin itu. Cuman memang kayaknya beliau ini ngelihatnya pas lagi orang Banjar yang lagi malas aja kayaknya, tanpa nanya ini orang kerjanya apa sebenarnya kan. Mungkin cuman berapa sebentar gitu ngelihatnya udah mendefinisikan, menyimpulkan bahwa Bapak ini atau teman yang Bapak orang lihat ini orang Banjar yang malas, terus semua Banjar terus satu Kalimantan malas. Nah itu yang parahnya, mengeneralisir kayak gitu tuh. Meskipun sebenarnya stereotip itu nggak masalah ya. Kalau aku pribadi ya, aku sih sebagai orang Banjar nih ya, nggak yang tersinggung-singgung juga sih dengan statement si Bapak itu gitu ya. Karena stereotip itu bisa hadir kapan aja, ke suku apa aja. Misalnya aja nih, aku bilang Cina, di kepala kalian pasti ada stereotipnya kan? Misalnya lagi Batak, ada stereotipnya kan? Cuman yang jadi kekeliruan cuman gara-gara nih ya, itu dipublis gitu aja sih sebenarnya. Nah jadi sebenarnya kita cukup klarifikasi aja kayak dari Bapak tuh kenapa kayak katain tadi, mungkin dia cuman gak kenal, ya udah kita kenalan gitu aja sih. Nggak usah yang inilah. Kita itu kalau sudah berhimpun, berkomunal kayak gini, mengaku sebagai kita orang Banjar, tuh kayaknya harus belajar tentang responsif gitu ya, bukan reaktif. Reaktif tuh kayak yang langsung aja gitu nanggepin ketika orang sedang mengkritik kita. Tapi kalau responsif, kita kayak mikirin kritik itu ada benarnya pada bagian mana, salahnya pada bagian mana, dan harus ditanggapi dengan cara apa. Makanya responsibility, bertanggung jawabnya ada gitu. Jadi biasa aja sih kalau kasus-kasus yang kayak gitu tuh. Kalau aku ya. Kita refleksi lagi, kira-kira di mana? Apalagi di Nakamura kayaknya enak nih. Beda lagi. Refleksinya. Pijit itu, pijit. Refleksi diri, refleksi badan. Refleksi dulu. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya kebenaran yang dihasilkan dari obrolan kita tadi? Dan adakah kebenaran dari stereotip itu? Soal pemalas tadi. Soal pemalas. Apa ya? Kalau aku lempar misalnya nih ya, apakah benar orang Banjar itu gengsian, pilih-pilih kerjaan? Atau misalnya pilih-pilih pertemanan misalnya. Tapi pertemanan ya
bisa lah kita bahas lagi. Tapi misalnya nih pilih-pilih pekerjaan, kalau nggak yang prestis, kalau nggak yang ini, kalau nggak yang itu, males ah. Nah, ada nggak sih orang Banjar tuh yang seperti itu sebenarnya? Kalau menurutku tuh kayak ke identitasnya dulu balik gitu ya. Identitasnya orang Banjar bahkan sebelum Banjarmasin ada, itu kan emang pedagang ya, emang yang senengnya berdagang gitu. Makanya di bandar-bandar kan, berdagang di bandar-bandar. Bahkan tuh kita masih punya pasar terapung dan sebagainya untuk melihat bahwa kultur berdagang tuh emang dari dulu gitu ya. Nah, kebiasaan berdagang itu kemungkinan ya yang bikin bahwa ketika ada opsi-opsi lain tuh belum terbiasa aja sehingga tidak memilih itu, makanya berdagangnya tuh konvensional. Orang-orang Banjar tuh berdagangnya sukanya yang agak-agak konvensional, buka toko beras, terus kayak di pasar-pasar yang jual ikan dan sebagainya kayak gitu. Pecah belah ya kayak gitu-gitu. Jadi option-option yang baru-baru tuh kayak gerobakan yang keliling tuh agak-agak ada orang Banjar, cuman agak-agak jarang gitu. Nah itu karena memang kulturnya yang lebih suka berdagang ala konvensional gitu. Itu sih. Nah, jadi kayak ke akarnya udah kayak gitu. Jadi bukan pilih-pilih sih. Jadi kayak yang merasa bahwa kayaknya aku kurang cocok deh kayak gitu. Nah, lebih kayak gitu gak sih kayaknya gitu. Oh, oke. Jadi ya mungkin ada suku lain yang memilih pekerjaan misalnya gerobakan tadi ya memang karena terbiasa dengan jualan ala itu, sedangkan kita mungkin karena tidak terbiasa ya, jadi tidak memilih itu. Ya itu balik lagi ke soal pilihan ya sebenarnya ya. Tapi kalau ditanya soal survive ya, orang Banjar pun survive ya. Pasar terapung kurang survive apa? Iya benar. Sungai loh. Jualan di sambil nyusur sungai. Terus cuman di Banjar. Orang luar rata-rata bingung sama di Banjar ini. Karena kenapa? Kok cuman di Banjar ya ada akad jual beli ya? Saya beli, saya jual. Iya. Orang luar, kalau bahasa Banjarnya, ya saya tukar, ulun tukar. Nah makanya kan tuh balik lagi orientasi dagangnya pun bahkan ketuhanan juga kan. Bahwa harus ada akad, harus ada saling rela gitu-gitu kan. Iya. Nah benar kalau ngebayangin pasar terapung tuh itu kapalnya bukan kapal yang bermesin loh. Namanya jukung. Iya. Yang berkayu. Jadi kalau bilang males tuh mereka jam 3 selesai sholat subuh tuh udah turun gitu. Bahkan bisa jadi lebih ini. Tapi jukungnya ini bukan yang aura pakmi kayak gitu. Beda lagi, beda suku lagi itu. Ini jukungnya pun dikayuh sama ibu-ibu yang sudah tua renta ya bahkan. Iya, bahkan kadang tua renta gitu. Nah, jadi memang stereotip pemalas tuh ada bagian yang tidak tepatnya juga gitu. Nah, kayak gitu. Iya. Ini cuman gara-gara ya tadi kurang kenal. Iya. Kurang kenal aja. Kenalan aja. Dan kalau misalnya kita baca berita ya sebenarnya cek aja misalnya kan tulis misalnya suku ini pemalas itu hampir rata-rata keluar tuh. Jadi stereotip tadi balik lagi itu nggak cuma didapatkan oleh orang Banjar sendiri, tapi juga oleh suku-suku lain. Jadi masing-masing suku melihat suku lain itu punya stereotip yang berbeda-beda kata Hair tadi, dan itu terbukti tuh di berita-berita tuh ada keluar. Silakan dicari sendiri. Karena komparasinya dengan identitasnya kan. Dengan identitasnya. Itu yang bikin kita tuh akhirnya stereotip pemalas kata Pak Jiro ini hampir se-Indonesia jadinya. Iya. Gitu. Oke, kesimpulan. Kalau aku sih sikap kita untuk menyikapi karena bakal ada terus nanti permasalahan yang serupa seperti yang sekarang ini. Contohnya mau bahas horek. Horek. Kalau sound horek itu pun kayak kesannya stereotip juga kan. Bahkan bukan aku yang ngomong ya. Kadang ada di komentar-komentar di Instagram itu yang kalau yang ini pasti suku ini. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu kan kesannya ada unsur pecah belahnya gitu loh. Oke. Suku ini sama dengan hama. Iya. Oh iya. Sikap kita untuk menyikapi ya memang Bhinneka Tunggal Ika yang berbagai macam suku, ada suku apa kata Project Pop kan banyak ini sukunya. Kalau ada kasus yang serupa seperti ini, sikap kita dulu deh, dan semoga menginfluence ke penonton biar bisa jadi oh iya bener nih yang menurut dari pembicaraan kita ini. Nah, gimana nih menyikapinya? Kalau orang Banjar tuh punya istilah jangan membawa batu ke palataran. Jadi istilah itu tuh kayak ini loh, kayak nasihat bahwa kalau secara umumnya ini di mana langit dipijak di situ
di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Nah, orang Banjar tuh bilangnya bahwa jangan bawa batu ke pelataran. Kan bikin risih gak sih? Kalau nih pelataran rumah Pak Ajri nih, aku bawain batu waktu berkunjung kan kayak jadi kotor gitu kan. Nah, orang Banjar tuh punya sikap hidup tuh kayak gitu, jangan bawa batu ke pelataran. Artinya jangan membawa sesuatu yang buruk gitu ketika berhadapan dengan suku-suku yang lain gitu. Jadi sehingga stereotip mereka itu nggak ada yang buruk terhadap orang Banjar. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah diajarin soal itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan lagi di kota yang mayoritasnya suku apa, ya kita akan memperlihatkan hal-hal yang mungkin mereka sukai gitu, yang sesuai dengan apa yang mereka anut atau mereka sukai gitu. Lebih kayak gitu. Nah, kalau dari aku, kita ini kan udah tahu negara Indonesia yang suku-sukunya itu berbagai macam jenis. Nggak usah ke negara lain deh, di Indonesia aja. Dan di daerah kita aja, di daerah tempat kita ini aja udah banyak banget tuh suku-suku yang ada di Kalimantan itu banyak suku-sukunya. Nah, kita hidup berdampingan dengan itu tuh. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita menyikapinya ini, orientasi pandangan kita ini selalu berorientasi kepada kekurangan dan kesalahan. Kalau terus-terusan menyoroti kekurangan dan kesalahan terus, mau sampai kapan? Nggak ada. Karena kalau salah terus disalahkan, nggak bakal bisa jadi bener. Tapi kalau ternyata sebuah kesalahan atau kekurangan ini kita benarkan, kesalahannya jadi berkurang, kekurangannya jadi nggak terlalu kurang banget. Nah itu loh, sikap yang seperti itu yang harus kita perlukan untuk menyikapi Bhinneka Tunggal Ika ini tadi. Kalau dari aku sih. Mantap. Sekarang dari Pak Ajri ini kita kasih beban sebagai kesimpulan, harus ada punchline-nya jadi. Aduh. Kemarin kan ada parasut tuh. Iya. Nah, sekarang aku berharap semoga ada yang lebih. Ini ada waktu satu Ya, bulan lah. kita berikan. Kalau dari aku intinya bawa batanang. Bawa batanang. Karena dengan tenang kita senang, karena dengan senang kita menang.